Pemirsa, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan penuh ujian bagi Inara Rusli. Pasalnya, keinginan Inara untuk menjadi full-time mom seperti tahun sebelumnya harus dikubur dalam-dalam. Lantaran Ramadan tahun ini, dirinya harus menjalani Ramadan tanpa kepala keluarga yang menafkahi. Jika Ramadan tahun lalu Virgon Tambunan masih menjadi tulang punggung keluarga kecilnya, sekarang Inara harus memecahkan kerasnya kehidupan dengan jemari lentiknya. Saat ketiga anaknya sudah terbiasa hidup serba ada, Inara seolah tak sanggup melibatkan anak-anaknya dalam perubahan hidup yang serba drastis. Itu sebabnya ia rela berjuang menjadi ibu sekaligus tulang punggung keluarga karena tak mau berharap dari nafkah bulanan yang diberikan Virgon. Jika Inara merasa sanggup memberikan materi kepada anak-anaknya, bagaimana dengan perhatian dan pendidikan dasar anak-anaknya yang harus dimulai dari lingkung terkecil yaitu keluarga? Apakah Inara sudah siap menjadi imam bagi Starla dan kedua adiknya dalam menjalankan ibadah Ramadan? Yang paling penting sih ibadah sunnah mungkin dibanyakin ya, ibadah yang wajib mungkin dibuat lebih disiplin lagi. Terus juga makanan dijaga nutrisinya. Menurut aku sih dalam bentuk apapun kegiatan kita, kerjaan kita itu pasti akan selalu ada resiko gitu. Mau itu jadi ibu rumah tangga, mau jadi single parent, mau jadi apapun lah ya, pasti akan ada resikonya gitu setiap pekerjaan menurut aku. Jadi ya dijalanin aja dengan penuh rasa syukur, dinikmatin aja semua pekerjaan yang datang, karena di tengah-tengah kesibukan kita ada orang yang menginginkan posisi kita gitu. Ada orang yang masih mencari-cari, berjuang, mencari nafkah, mencari pekerjaan, mencari lapangan pekerjaan yang halal gitu di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi disyukurin aja lah segala kesibukan yang kita tekunin saat ini. Ya biasanya kan kalau Ramadan itu sahur nanti sholat berjamaah sama anak-anak yang kecil-kecil juga tuh susun-susun. Aku kan sering ada di situ nginep, jadi yang kecil-kecilnya ya bagus kalau soal agama ya, Inara ya ngajarin gitu. Terus dia juga jadi imamnya gitu. Abis itu nanti buka puasa juga mereka bareng-bareng. Terus nanti sholat lagi seperti itu. Jadi kalau sahur juga pasti kan ada pembantu yang ngurusin menunya. Buka puasa juga. Nah kalau Ramadan kali ini tanpa istri, ya apa ya? Ya mungkin ada yang hilang. Ada sesuatu yang kebiasaan yang tadinya dilayani, maksudnya ada pembantu juga, pasti akan terasa berbeda. Menjalani Ramadan hanya bersama anak-anak tentu saja tak mudah bagi Inara. Sebagai ibu, Inara harus mengajarkan anak-anak menjalani ibadah puasa dengan sempurna. Namun di sisi lain, Inara juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup agar anak-anaknya bisa hidup dengan layak dan bahagia. Lantas seperti apa Inara mengajarkan ketiga anaknya berpuasa? Benarkah Inara sudah mengajarkan anak-anaknya untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan? Nggak ada yang spesial ya, cari duit yang banyak. Ya nggak ada, makanya aku bilang kerja aja paling, karena kan harus bayar THR ya. Hidup keras ya. Paling ya alhamdulillah mah kerjaan ada aja, jadi ya paling diisi dengan pekerjaan aja sama waktu untuk anak-anak itu doang paling. Mau ngapain lagi, pasangan nggak ada, apa yang disiapin. Kebetulan kalau Starla dari usia 3 tahun udah terbiasa puasa setengah hari. Terus juga pas dia di usia 5 tahun puasanya alhamdulillah sudah mulai full, udah mulai umur 6 tahun udah mulai stabil tuh sampai dia usia saat ini 8 tahun udah terbiasa, bahkan udah terbiasa puasa sunnah Senin Kamis full. Belum sih, kalau Ali anak yang nomor tengah itu dia udah bisa sih puasa seharian tuh udah bisa. Tapi nggak tahu deh Ramadan kali ini mudah-mudahan ya, karena ini kan perdananya dia mencoba untuk ngikutin ritme kita nih setiap harinya puasa gitu, kuat atau enggak. Kasih tahu ke mereka gimana sih rasanya nasib saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu di luar sana, anak-anak yang kurang beruntung yang mungkin nggak, bahkan bukan cuma makan nasi ya, bahkan setiap harinya berjuang gitu untuk bisa makan nasi gitu. Jadi supaya mereka menghargai juga apa yang disediakan untuk mereka makan.
Meski berat harus menjalani Ramadan sendirian, namun Inara bersyukur lantaran Ramadan tahun ini seolah menjadi berkah tersendiri. Lantaran di tengah ujian yang menimpanya, Inara justru dilimpahi rezeki yang berlimpah. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan Inara justru mendapatkan job selama 1 bulan full. Di sisi lain, sederet bisnis yang tengah dirintisnya juga sudah mulai berjalan. Bahkan dalam waktu dekat kabarnya Inara akan mengikuti jejak Irish Bella yang belum lama launching produk skincare. Inara pun juga tengah mempersiapkan bisnis skincare yang akan segera dirilis dalam waktu dekat. Lantas benarkah dalam sehari penghasilan Inara mencapai 40 juta rupiah? Insya Allah sih, insya Allah, doain aja. Kalau aku sebenarnya paling pantang kalau misalkan belum memulai suatu bisnis sampai kurang lebih 80% untuk dipublish gitu, aku kayaknya aku mending aku hold dulu gitu. Skincare mungkin insya Allah. Insya Allah kalau memang ada kesempatan dan ada dipermudah lah gitu ya peluangnya untuk bisa ngebangun bisnis yang waktu itu, ya aku akan bangun bisnis yang sama gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya aku harus bisa mengembangkan produk yang lain. Kalau lihatnya sih dia sih sebagai sosok panutan kita sebagai ibu sih. Iya, terus juga kayaknya lebih berkilau ya sekarang. Namun di tengah keinginannya untuk bisa menjalani Ramadan dengan tenang, Inara justru masih harus berjibaku menghadapi kasus hukumnya dengan Virgon. Ya, gugatan Inara terkait masalah hak royalti memang masih terus berjalan. Sempat menjalani mediasi, Inara dan Virgon sepakat untuk berdamai. Namun hingga kini Inara dan Virgon masih enggan membeberkan lebih lanjut hasil mediasi. Benarkah dalam waktu dekat Inara dan Virgon akan menandatangani draft perdamaian? Masih dalam proses mediasi. Insya Allah tanggal 13 kalau nggak salah ya, nanti akan ada nota kesepakatan, nota perdamaian. Doain aja mudah-mudahan ada titik terangnya. Belum bisa aku buka karena belum ada tanda tangan yang gimana gitu. Perkembangannya sih untuk saat ini arahnya ke situ. Tapi bunyinya seperti apa, biar nanti kita lihat minggu tanggal berapa lagi sih sidangnya yang berikutnya. Kemarin kan tanggal 6 ya, berarti tanggal 6 tambah 7 13 mungkin. Tanggal 13 ini kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Tapi ada berita juga katanya sih minggu depan itu lebih ngerucut lagi. Artinya udah detik-detik ini ya, detik-detik ketok palu itu udah mudah-mudahan endingnya baik. Artinya jangan sampai juga ada apa-apa kan, walau gimana kan ada anak. Yang kita harapkan mudah-mudahan ada titik temu antara Virgon dan Inara, itu aja yang bisa kami sampaikan. Karena draft apa yang menjadi butir kesepakatannya tidak bisa kami sampaikan di publik. Oke, pokoknya yang baik-baik aja lah untuk mereka berdua. Selain berjibaku masalah royalti, Inara juga masih harus menghadapi kasus hukum terkait laporan Virgon terhadap dirinya yang masih berjalan di Polda Metro Jaya. Meski Inara memiliki keyakinan akan menang menghadapi laporan mantan suaminya, namun tetap saja ada ketakutan dalam diri Inara. Jika nantinya dia kalah dan harus masuk bui, bagaimana nasib ketiga anaknya? Benarkah Inara berharap di Ramadan tahun ini Virgon mau membuka pintu hatinya untuk mencabut laporan terhadap dirinya? Siapkah Inara jika nantinya dirinya harus masuk bui dan berpisah dari ketiga anaknya? Seandainya ternyata kehidupan tidak berpihak kepada kamu nih, dan kamu harus masuk ke jeruji, kamu siap nggak? Kalau emang itu yang sudah ditentukan sama Allah, ya siap nggak siap. Toh kita semua di dunia ini memang cuma sebentar kok, nunggu giliran aja. Siap pisah sama anak-anak? Either itu aku masuk penjara atau aku yang meninggal duluan atau anak-anak yang pergi duluan, toh kita semua memang akan berpisah. Sebagai orang yang dilaporkan nggak bisa berbuat banyak ya menunggu aja dari pihak sana maunya seperti apa. Kan kita sudah pernah beberapa kali ketemu kan, bahkan antara keluarga juga sudah. Menurut aku untuk ikhtiarnya sih aku udah berusaha sih. Selebihnya kan semuanya ada di keputusan di tangannya Virgon.
Inara pun berharap Ramadan kali ini bisa menjadi momentum bagi dirinya dan Virgon untuk bisa saling memaafkan. Inara juga berharap hubungannya dengan kakak dan ibunda Virgon, Feby Carol dan Eva Manurung akan terjalin baik meski mereka sudah menjadi mantan kakak ipar dan mantan mertua. Aku belum tahu pasti sih kalau untuk soal itu ya, karena masih menunggu juga proses untuk sidang perceraian aku untuk inkrah gitu putusannya. Mungkin kalau sudah inkrah dan kita semua bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik saja, dengan kepala dingin, aku yakin sih aku nggak ada masalah sih untuk menemui pihak keluarga dari mantan. Jadi ya harapannya ya kalau bisa berdamai gitu harapannya. Tapi untuk Inara juga kalau bisa jangan memberatkan Virgon. Virgon juga harus ada belas kasihan juga, karena kan walau bagaimana ada anak-anak 3, kalau nggak ada orang tuanya perkembangannya kan terganggu. Menurut kita sih kan ini kan udah mau bulan puasa ya, harusnya sih baikan aja sih, karena kan ini bulan yang baik ya, harusnya mereka baikan aja. Egois sih, soalnya kan Inara itu kan ibu dari anak-anaknya dia, jadi alangkah lebih baiknya ya udah diselesain aja, nggak usah diterusin ke yang itu lagi.